Ya, sebelum kita mendapatkan pengurapan pada malam hari ini, saya ingin saudara menyimak akan firman Tuhan. Di Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, itu adalah tersebut nama Yahweh. Di Keluaran pasal 3 ayat 15, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, Yahweh, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi nama Yahweh itu adalah nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub untuk selama-lamanya, turun-temurun. Kalau sudah membaca di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8, semua membaca yuk, 1, 2, 3. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Jelas disebutkan bahwa Tuhan yang ada dimiliki oleh orang Israel, oleh orang Yahudi, akulah Yahweh, itulah namaku. Saudara-saudara, di Yeremia pasal 16 ayat 21 dikatakan, kalimat terakhir mulai dari kata dan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka akan mengetahui bahwa namaku adalah Yahweh. Saudara-saudara, Tuhan orang Yahudi namanya adalah Yahweh. Dan Yesus sendiri berkata, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Dan kita percaya akan Tuhan bangsa Yahudi yang bernama Yahweh. Dan berikutnya, saudara-saudara, Yahweh di dalam perjanjian lama itu dia muncul sebagai pribadi Bapa. Dia adalah pribadi Bapa. Yahweh sebagai Bapa. Di Yesaya 63 ayat 16 berkata, sebab engkaulah Bapa kami. Kalimat terakhir, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, jikalau kamu berdoa, berdoalah begini, Bapa kami yang ada di surga. Yesus tahu persis tentang ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, dan di sini disebutkan engkaulah Bapa kami, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Kalau saudara membaca di Maleaki pasal yang pertama ayat 6, seorang anak akan menghormati bapaknya, dan seorang hamba akan menghormati tuannya. Dan jika aku adalah seorang bapa, di manakah hormatmu kepadaku? Saudara-saudara, dan jika aku adalah tuan, di manakah takutmu kepadaku? Jadi maksudnya adalah, oke, sampai di sana saja dulu. Maksudnya adalah, saudara-saudara, dia yang disembah Abraham, Ishak, Yakub yang bernama Yahweh, dia adalah Bapa. Dan kalau dia adalah Bapa, di manakah hormatmu kepadaku? Dengan kata lain, mesti kita menghormati Bapa itu. Nah, saudara, di ayat yang ayat 6 saja ya, saudara. Dan nama Bapa itu ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu sebanyak 6.823 kali nama Bapa itu. Jadi dari Kejadian sampai Maleaki, Yahweh, Yahweh, Yahweh itu sampai 6.823 kali. Tetapi begitu sampai ke Indonesia, nama itu semuanya dihapus.
tidak tersisa satu pun di Alkitab kita. Berarti penghapusan nama Bapa itu sebanyak 6.823 kali. Saudara-saudara, dihapus dan tinggal satu saja di Alkitab saudara yang lama, LAI, yaitu di bagian kamus. Disebutkan di situ adalah Tuhan orang Yahudi adalah Yahweh. Cuma itu saja, tapi di kamus 6.823 kali hapus semuanya, hilang di Indonesia. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini, hidup kekal, semua orang ingin memiliki hidup yang kekal, eternal life. Siapa yang sungguh-sungguh merindukan setelah dunia yang gak enak ini? Kita rindu untuk hidup kekal di surga. Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi, katakan amin. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat ajaran daripada Tuhan Yesus tentang hidup kekal. Yohanes pasal 17 ayat 1. Yesus mengatakan hal-hal ini dan dia mengangkat matanya ke langit dan berkata, Bapa, waktunya sudah tiba. Muliakanlah putramu supaya putramu juga memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya otoritas atas semua manusia, semua yang telah engkau berikan kepadanya, dia telah memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan inilah hidup kekal itu. Perhatikan, inilah hidup kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau, mengenal Bapa, satu-satunya Elohim yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara-saudara, dari ayat itu, dua hal penting, mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus, Yesua. Mengenal Bapa, jadi ada pribadi Bapa, ada namanya Bapa. Dan ada Yesus. Nah, saudara-saudara, yang Tuhan mau supaya saudara dan saya pahami adalah kita ini melalui gereja ini, saudara, mengenal Bapa yang benar. Dan kemudian Bapa itu yang tidak kelihatan menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Bapa itu adalah Yahweh menjadi manusia, Yesua, Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan Allah menjadi manusia, itu tetot, salah besar. Yang benar adalah Yahweh. Nama Bapa itu Yahweh menjadi manusia, Yesua, Yesus Kristus. Nah, sekarang saudara, ada orang Kristen yang tidak mengenal akan Bapa. Orang Kristen yang tidak mengenal Bapa, kenapa mereka tidak mengenal? Saudara, ada banyak alasan. Tidak mau mengakui nama Bapa itu, Yohanes pasal 16 ayat 1 dikatakan begini. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1. Wah, hilang. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya kamu jangan tersandung. Terus, mereka akan membuat kamu terkucil dari sinagoga. Tetapi saatnya sedang tiba bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim. Saudara-saudara, perhatikan di sini, ada orang-orang yang takut terkucil kalau mengenal nama Bapa. Saudara-saudara, dan yang mengucilkan ini adalah ada orang yang membunuh kamu dan dia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, terkucil dari sinagoga, terkucil dari sinode, terkucil dari gereja apabila memperkenalkan nama Bapa yang sesungguhnya. Sebab itu orang pada takut, enggak berani. Saudara-saudara, mereka melakukan hal-hal ini kepada kamu
karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Di ayat yang lainnya disebutkan demikian. Saudara, kemarin yang khotbah di sini saya belum ketemu orangnya. Hari Minggu saya belum pernah berbicara dengan dia sebelumnya. Dia mengenal nama Bapa. Siapa yang mendengar khotbahnya Pak Daniel hari Minggu? Tolong lambaikan tangan tinggi-tinggi yang mendengar. Banyak mana yang dengan yang tidak? Yang tidak mendengar, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang tidak sempat mendengar, yang angkat tangan minggu kemarin ada di mana? Ya, saudara-saudara, nah Pak Daniel ini beberapa tahun lalu mengenal nama Bapa. Begitu mengenal nama Bapa, kata terkucil itu akhirnya menjadi makanannya. Saudara, ada seorang yang bertemu dengan saya dari Jogja. Lalu kemudian kata orang tersebut, saya ketemu sama Pak Daniel. Kalau kamu mengenal nama Bapa, kamu pasti akan dikucilkan di Indonesia ini. Dan betul ternyata saudara, Pak Daniel berkata, aku siap karena aku mendapatkan kebenaran. Aku siap untuk menghadapi apapun resikonya. Dan akhirnya pintu gereja tertutup bagi dia. Saudara, dan dia pelayanan ada di Papua. Saudara, gereja tidak ada yang berani membuka pintu bagi dia. Jemaat juga tidak tahu. Tiba-tiba dia hilang dari peredaran di Surabaya. Karena padahal sebelumnya dia adalah tokoh kekristenan di Surabaya. 3 nama yang ketika itu saya masih mahasiswa. 3 nama yang terkenal sekali di Surabaya ketika itu dalam kalangan anak-anak muda, yaitu Yeremia Rim, lalu Daniel Alexander ini, lalu kemudian Andreas Yosef, saudara. Lalu yang satu fokus ke penginjilan, yang satu fokus kepada pengajaran, yang satu fokus kepada pastoral. Pak Yeremia Rim dan Andreas Yosef sudah meninggal. Lalu tinggal Daniel Alexander, saudara. Dan dia mengenal nama Bapa dan sudah diberitahu, kamu pasti akan dikucilkan, dan betul. Tetapi bersyukur saudara, pada akhirnya sebelum tahun 2013 habis di bulan November, Tuhan memberi pemahaman kepada saya pribadi ketika saya ada di Singapura. Saudara, 3 hari saya ada di kamar itu dan Tuhan memberikan pemahaman itu dengan jelas. Bahkan sampai saya ditegur sama istri saya. Pak, ini Singapura loh, kok kamu di dalam kamar terus? Jadi saya keluar kalau cuma makan di meja makan lalu balik lagi gitu saudara. Kamu enggak jalan-jalan, ini Singapura ini. Saudara, tunggu ya Ma, aku masih ada sesuatu yang aku harus kerjakan. 3 hari. Pulang ke Indonesia, saya timbang apakah saya ambil diri sendiri untuk kebenaran pribadi atau aku sampaikan kepada jemaat. Sebetulnya saudara, saya tahu resikonya. Tetapi dorongan dari dalam ini nggak bisa ditahan gitu saudara. Akhirnya walaupun ada resiko, bahkan bahwa nanti akan dianggap sesatkah dan lain sebagainya, akhirnya saya sampaikan. Dan bukan di satu gereja, rombongan saya kan banyak, di kota-kota, di pulau-pulau, bahkan di negara-negara. Begitu saya menyampaikan, saudara-saudara, resiko itu besar. Saya tidak berada di kota yang semuanya itu. Berarti kalau misalnya ada kekacauan di kota A, kota B, pulau A, negara B, kan saya tidak bisa mengendalikan toh. Tetapi sekarang saya bisa berdiri di sini dan berkata kepada saudara, ketika saya menyampaikan kebenaran itu, sama sekali tidak ada gejolak. Itu karena kasih karunia. Bahkan gereja terus bertumbuh. Saudara, terus bertumbuh. Saudara, ini adalah kebenaran yang memang harus diketahui. Nah, saudara-saudara, dikucilkan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 dikatakan begini. Meskipun demikian, banyak juga dari antara para pemimpin yang percaya kepada Yesus. Tetapi karena orang-orang Farisi itu kalau sekarang ya
pemimpin senior, pemimpin rohani, pemimpin organisasi. Mereka tidak mengaku supaya mereka tidak menjadi terkucil dari sinagoga. Sebab mereka mencintai kemuliaan manusia lebih daripada kemuliaan Elohim. Saudara-saudara, perhatikan di sini. Ada orang yang takut terkucil karena mencintai kemuliaan manusia lebih daripada kemuliaan Tuhan. Tetapi saya rindu membawa seluruh jemaat ini, biarlah engkau bukan mencintai kemuliaan manusia, tetapi kemuliaan Tuhan lebih penting dari segalanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat fenomena kekristenan. Fenomena kekristenan. Berangkatnya dari bangsa Yahudi kan, dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi percaya Yahweh, tetapi tidak percaya Yesua. Mereka tidak percaya Allah. Itu orang Yahudi, tapi percaya Yahweh. Nah, saudara-saudara, perhatikan, percaya Yahweh, tidak percaya Yesus, tidak percaya Allah. Itu Yahudi. Tetapi kemarin malam saya ada di Malang, saudara-saudara, saya menyampaikan kepada jemaat di Malang tentang Yitzhak Kaduri. Siapa yang pernah mendengar nama Rabbi Yitzhak Kaduri? Angkat tangan tinggi-tinggi yang pernah mendengar nama Yitzhak Kaduri. Ya, dia orang Yahudi asli, umurnya 108 tahun, dan dia meninggal. Sebelum meninggal dia membuat catatan, dan catatannya itu tidak boleh dibuka sebelum 1 tahun. Dan setelah dibuka, setelah 1 tahun dibuka, saudara, catatannya itu berbunyi, Mesias yang sesungguhnya namanya adalah Yesua. Dan Mesias itu segera datang setelah Ariel Sharon meninggal. Itu peristiwa tahun 2006. Ketika Yitzhak Kaduri mati, Ariel Sharon sakit, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon sakit. Dan Ariel Sharon sakit itu koma 1 tahun, nggak sembuh, 2 tahun nggak sembuh, 3 tahun nggak sembuh, sampai 7 tahun masih koma, saudara. Dan sengaja dipertahankan jangan sampai mati, saudara. Karena kalau mati, kan sudah dibilang bahwa Mesias akan datang ketika Ariel Sharon mati, shortly the Messiah come. Saudara-saudara, waktu singkat Mesias datang. Karena itu dipertahankan, pertahankan. Dan saudara tahu kapan matinya Ariel Sharon? Tahun ini, Januari kemarin. Ini enggak main-main, saudara-saudara. Terjadilah riot, kekisruhan di Israel, di antara bangsa Yahudi, para rabai. Karena Yitzhak Kaduri ini orang top di situ, saudara. Lalu kemudian menyatakan bahwa Mesias itu namanya Yesua. Dan dia akan segera datang setelah Ariel Sharon wafat. Dan tahun ini, setelah dipertahankan koma selama 8 tahun. Nggak ada loh saudara orang koma 8 tahun itu. Tetapi itulah Ariel Sharon. Januari 2014 dia meninggal. Sekarang tinggal menunggu dengan gentar. Apakah nubuatan daripada Yitzhak Kaduri ini akan segera terlaksana. Sebab itu saya menyampaikan kepada saudara, menjadi orang Kristen sudah tidak boleh main-main lagi. Mesti harus serius, karena waktunya sudah sangat singkat. Kita akan pindah dari bumi ini, masuk di dalam kekekalan. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, ada itu orang Yahudi. Dan gara-gara Yitzhak Kaduri, kan dia punya banyak murid, saudara.
Sekarang banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua. Tetapi pada umumnya yang saya tuliskan di situ tadi, orang Yahudi percaya Yahweh saja, tidak percaya Yeshua, tidak percaya Allah. Sekarang kita melihat orang Kristen Indonesia, orang Kristen gereja lama yang di bawah Taurat. Mereka tidak percaya Yahweh, salah teksnya itu. Sudah dikoreksi seharusnya. Multimedia, ada koreksinya enggak ya? Tolong, ya udah. Nah itu saudara. Gereja lama, Taurat, mereka tidak percaya Yahweh. Tapi mereka percaya Yesus atau Yeshua. Dan mereka percaya Allah. Sama sekali tidak percaya Yahweh. Nah saudara-saudara, itu yang di bawah Taurat. Gereja baru di bawah kasih karunia, mereka percaya Yahweh, percaya Yeshua, Yesus, dan mereka sama sekali tidak percaya Allah. Allah tidak boleh ada di surga. Dan Allah bukan Bapak saudara. Bapak saudara adalah Bapak Yahweh. Itulah yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, berita ini mesti disampaikan. Seperti Yitzhak Kaduri dengan terus terang di antara banyak orang Yahudi yang tidak percaya Mesias. Dia berkata, Mesias yang akan datang adalah Yeshua namanya. Saudara-saudara, hari Minggu kemarin saya membagikan ini kepada saudara. Siapa yang belum mendapatkan renungan abadi dari gereja kita, tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum mendapatkan ini banyak tidak? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, banyak sekali. Oke, tolong PowerPoint-nya supaya disiapkan tentang renungan abadi ini. Saudara-saudara, tentang renungan abadi. Alkitab berbahasa Indonesia, Melayu, saya tunggu PowerPoint-nya. Ada enggak? Oh, enggak ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Enggak ada ya? Saya pikir sudah ada. Oke. Ya begini aja deh. Sekarang yang tidak punya ini dibagikan saja. Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Para diaken bisa membantu saya, yang tidak punya ini bagi. Bisa menghubungi Malang untuk bisa minta di-emailkan sekarang. Sementara nanti saya jelaskan, siapa tahu emailnya bisa masuk dan bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Renungan abadi. Bisa angkat tangan, silakan saudara. Nyanyi dulu deh. Ayo nyanyi dulu.
Oke, baik saudara, saya bacakan saja dari sini ya. Alkitab berbahasa Indonesia Melayu pada mulanya diterjemahkan oleh seorang penginjil dari Eropa. Ada dari Jerman, dari Belanda, dari Inggris. Lalu kemudian karena mereka tidak tahu bahasa Melayu, kemudian dibantu oleh orang Melayu. Dan orang Melayu yang pandai berbahasa, yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Arab, saudara, itu adalah bernama Abdullah bin Abdul Qadir, saudara. Dan Abdullah bin Abdul Qadir ini sastrawan handal yang pada zaman itu orang satu-satunya yang menulis buku, yang bisa menulis buku begitu. Nah, saudara-saudara, lalu saya bersyukur sekali dari antara saudara ada sepasang suami istri yang dikenalkan oleh Pak Bambang Tanu Saputra, lalu ketemu dengan saya, lalu Bapak Ibu ini ternyata punya Alkitab tahun 1934 gitu. Wah, ketika dia katanya punya Alkitab tahun 1934, saudara-saudara, lalu kemudian besoknya saya ajak makan. Saya cuma ngajak makan itu kepengen melihat Alkitabnya, saudara-saudara. Akhirnya dia bawa Alkitab itu di restoran, dan waktu saya baca, saya terbelalak betul, saudara. Ini kalau mobil itu mobil kuno, mahal sekali, saudara-saudara. Ini Alkitab kuno, saudara, itu luar biasa. Nah, karena penerjemahan ke bahasa Indonesia Melayu dilakukan oleh seorang Muslim, tak heran bila Alkitab berbahasa Indonesia kita kental dan syarat dengan nuansa Islam. Di Alkitab tahun 1934 itu ada kata Allah, ada kata Ka'bah, ada kata masjid, ada kata Assalamualaikum. Saudara-saudara, semuanya identik dengan Arab dan Islam. Seperti misalnya ketika ayat di Markus pasal 1 ayat 39, di dalam versi Alkitab terjemahan baru, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan, saudara, dan mengusir setan-setan. Sedangkan di dalam Alkitab tahun 1934, saudara-saudara, berbunyi, maka Tuhan mengajar dalam masjidnya di seluruh tanah Galilea serta membuang setan-setan. Jadi Tuhan Yesus masuk masjid. Saya minggu khotbah di Malang, temanya adalah Yesus masuk masjid, dan itu iklan besar di koran itu di Jawa Pos Malang. Yesus masuk masjid. Nah, contoh lain, saudara, di Yohanes pasal 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di Alkitab 34, tahun 34, maka kembali Yesus berkata sama dia orang, Assalamualaikum. Jadi Yesus ngomongnya Assalamualaikum. Ada lagi, saudara, Injil Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Alkitab tahun 1934 berbunyi, maka heran kelambu di Ka'bah terbelah dua, dan bumi bergempa, dan gunung-gunung batu terbelah-belah. Jadi kelambu di Ka'bah, saudara-saudara, dan itu ternyata ada di Alkitab kita, saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, Alkitab mengalami revisi dan perubahan penerjemahan. Bersyukur semua istilah pinjaman atribut Islam di atas sudah tidak ada. Sisa namanya saja yang masih ketinggalan di situ, nama Allah. Nama Tuhannya orang Islam saja yang masih ada di kekristenan Indonesia. Saudara-saudara, seandainya tidak direvisi, maka saudara, mari kita ke masjid. Lalu kalau ketemu di situ, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Atau diakonis mau mengubah cara itu, saudara-saudara.
Bagaimana, setuju atau tidak ya? Assalamualaikum. Saudara, tetapi karena sudah direvisi, saudara, Ka'bah hilang, Assalamualaikum hilang, masjid hilang. Nah ini ada tadi ya. Coba sih ayat-ayatnya tadi. Ayat yang pertama apa? Ini ya. Dan lihat, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat. Dalam 1934, maka Tuhan mengajar dalam masjidnya. Kalau saudara mau dapatkan Alkitab 1934, boleh, tapi mahal, saudara-saudara. Itu apa namanya, kalau Pak Heweri. Nah, saudara-saudara, ada lagi tadi yang saya baca, ternyata damai sejahtera bagi kamu. 1934, maka kembali Yesus berkata sama dia orang, Assalamualaikum. Terus ada lagi tadi, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Maka heran kelambu di Ka'bah terbelah dua dan bumi bergempa, gunung-gunung batu terbelah-belah. Saudara-saudara, kelambu. Jadi bayangannya siapa? Orang itu Ka'bah bait suci terbelah itu kan maksudnya gini toh, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci, lalu ada tirai pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Ini bukan kelambu ini, tirai, saudara. Tirai pemisah ini pecah jadi dua. Nah bayangan dia, karena dia tidak tahu Alkitab, saudara-saudara, pikirnya ya Ka'bah itu kan ditutupi kelambu, saudara. Kalau waktu saya di desa itu loh, saudara, kalau tidur di desa ada tempat tidur supaya nggak kena nyamuk kan dikerukupi kelambu gitu. Nah saudara, kayak Ka'bah itu kan dikerukupi kelambu, padahal beda sama sekali. Nah semuanya sudah hilang, cuma masih satu saja yang bercokol di situ, yaitu Allah. Bersyukur semua istilah pinjaman atribut Islam di atas sudah tidak ada, sisa nama Allah saja. Nama Tuhannya orang Islam saja yang masih ada di kekristenan Indonesia. Kita juga bersyukur karena orang Islam di negeri ini punya toleransi yang besar. Tidak seperti negara Malaysia dan Brunei yang sekarang sudah melarang semua orang Kristen di negara mereka memakai nama Allah. Sebegitu menyedihkankah keberadaan umat Kristen di Indonesia sehingga bila umat Hindu, Buddha, Konghucu punya Tuhan dengan namanya masing-masing, tetapi umat Kristen masih terus meminjam nama Tuhannya kaum Muslim. Apakah Tuhan pencipta alam semesta di Kristen tidak punya nama? Ini adalah seruan untuk orang Kristen mawas diri. Al-Quran asli berbahasa Arab. Nama Tuhan di sana adalah Allah. Kalau di Indonesia disebut Allah, tapi kalau di bangsa-bangsa lain, Islam di bangsa-bangsa lain tetap menyebutnya Allah. Di Indonesia saja yang Allah. Kitab Perjanjian Lama asli berbahasa Ibrani, siapakah nama Tuhan yang tertera di sana? Mengapa tidak tahu? Mengapa tidak disebut? Mengapa tidak dikenal? Mengapa yang menyebutnya malah dianggap sesat? Sementara yang menyebut Allah yang tidak ada di Alkitab malah dianggap Kristen yang benar. Di manakah logikanya? Nama Allah ada di Alkitab bukan nama Tuhan dari bahasa asli Alkitab. Tetapi karena diterjemahkan seorang sastrawan handal pada zaman itu yang beragama Islam bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Seandainya pada waktu itu yang membantu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia adalah seorang Cina, sastrawan handal Konghucu, pembaca bisa terka, saudara bisa terka akan bernama siapakah pencipta alam semesta di Alkitab orang Kristen Indonesia. Sebab orang Kristen tidak peduli dengan nama Tuhan dari sumber Alkitab, dari bahasa aslinya. Ini menyedihkan, sebetulnya menyedihkan sekali saudara. Ini tugas kita ini. Di kitab Perjanjian Lama, nama asli Tuhan ditulis 6.823 kali. Mengapa sampai di Indonesia nama itu tidak muncul sama sekali, bahkan hanya sekali saja muncul di bagian akhir di luar Alkitab di dalam halaman penjelasan? Mengapa tidak diterjemahkan dan tidak disebut? Mari kita lihat pertanyaan yang sering muncul.
Tidak tahu, tidak disebut, tidak dikenal, yang menyebut malah dianggap sesat. Kenapa, saudara? Ada yang mengatakan, oh itu nama yang maha kudus. Tidak boleh disebut sembarangan. Alasan orang Kristen Indonesia, Yod-He-Waw-He, Yahweh, itu nama yang kudus, tidak boleh disebut sembarangan. Saudara-saudara, jawaban saya adalah Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Yesus sendiri berkata keselamatan itu berasal dari orang Yahudi, bukan dari bangsa Arab, tetapi bangsa Yahudi. Nah, saudara-saudara, keselamatan memang datang dari bangsa Yahudi, tetapi orang Kristen seharusnya tidak menyontoh perbuatan orang Yahudi, karena sampai hari ini pun orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah juru selamat. Bila orang Kristen tidak mau menyebut nama penciptanya karena alasan nama itu terlalu kudus, katanya nama itu terlalu kudus, mengapa orang Kristen berani menyebut nama Yesus? Apakah karena nama Yesus itu kurang kudus? Lalu berikutnya, saudara-saudara, orang Kristen tidak mau menyebut nama penciptanya dengan alasan karena Yesus pun hanya memanggil Bapa. Saudara-saudara, sebetulnya ada satu ayat yang berkata, jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Yang dilarang itu bukan menyebut nama Yahweh, tapi yang dilarang itu adalah dengan sembarangan. Misalnya kaget gitu, biasanya jaran gitu. Kalau orang Kristen kan biasanya kaget gitu, nyebutnya Yesus gitu, saudara. Mau apa gitu, Yesus gitu, saudara. Bahkan memaki pakai kata Yesus lagi, saudara. Nah, itu yang tidak benar. Tetapi kalau menyebut Yahweh di tempat ibadah, menyembah ketika saudara ngedip, kenapa tidak? Mengerti, katakan amin. Nah, orang Kristen tidak mau menyebut nama penciptanya dengan alasan karena Yesus pun hanya memanggilnya Bapa. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di halaman 6 di ini, halaman yang ke-6, saudara bisa baca di situ. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang bertanya kepada saya begini, jadi sekarang apakah gereja YHS fokus pada nama Yahweh dan meninggalkan Yesus? Nyanyiannya Yahweh, semuanya Yahweh, meninggalkan Yesus. Saya jawab, tidak. Gereja YHS tetap fokus pada pemberitaan nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Yang saya ajarkan kemarin beberapa waktu yang lalu itu penyampaian bahwa nama Bapa di surga yang menjadi source, sumber, itu bukan yang lain tetapi Yahweh. Nah, ini kebenaran sejati yang mutlak harus diberitakan. Dan Bapa Yahweh yang adalah roh yang tidak berkelihatan berinkarnasi menjadi manusia Yeshua, Yesus. Gabriel berkata kepada Maria, beri nama anak itu Yeshua. Karena Yusuf, Maria ini kan orang Yahudi. Jadi pakai nama Yahudi, Yeshua. Lalu orang Indonesia mengenalnya Yesus. Tetapi itu pribadi yang sama. Tetapi kalau Yahweh dengan Allah, itu pribadi yang lain, sama sekali lain. Saudara-saudara. Karena itu source-nya mesti benar dulu. Bapa Yahweh menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan. Dan gereja YHS tetap memberitakan Injil kasih karunia dari Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, untuk selamanya dan selamanya. Kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Nah, yang terakhir sekarang. Saudara, kita di moment to serve. Yahweh menjadi Yeshua, Yesus. Lalu kemudian Yesus punya murid-murid. Nah, sekarang Yesus mengajarkan sesuatu kepada kita. Markus pasal 10 ayat 37. Ini sekarang moment to serve. Kita lihat. Singkat saja saudara pemahamannya. Dan mereka berkata kepadanya, berilah kepada kami agar kami dapat duduk dalam kemuliaan-Mu.
Seorang di sebelah kananmu, seorang di sebelah kirimu. Saudara-saudara, lalu ayat 42 disebutkan, kamu mengetahui bahwa mereka yang menganggap diri memerintah bangsa-bangsa menerapkan kekuasaannya atas mereka, dan para pembesarnya menerapkan otoritasnya atas mereka. 43, namun tidaklah demikian di antara kamu. Sebaliknya, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Sekarang yang saya tanyakan kepada saudara, apakah Yesus ingin muridnya menjadi orang besar? Kan dua muridnya ini berkata, Tuhan, bisakah aku duduk di sebelah kananmu kirimu nanti? Lebih daripada yang lain. Apakah Yesus ingin muridnya menjadi orang besar? Yang berkata, ya, angkat tangan. Yang berkata tidak, diam saja. Yang berkata, ya Tuhan ingin muridnya menjadi orang besar. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, masih ragu-ragu ya saudara-saudara. Menjadi besar dan terkemuka itu tidak masalah, bukan dilarang. Tetapi Yesus berkata, caranya yang harus berbeda. Yesus ceritakan tadi, pembesar-pembesar dunia, ini mereka dengan gada besi kekerasan untuk menjadi besar. Sikut kanan, sikut kiri, jegal kanan, jegal kiri. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa ingin menjadi besar, harus malah menjadi pelayan. Mengerti, katakan amin? Nah, sekarang saudara-saudara, Yesus sendiri sudah memberi teladan itu. Dia yang adalah Tuhan tidak mempertahankan dirinya, mengosongkan diri, bahkan menjadi hamba, rela mati sampai di atas kayu salib. Ini teladan. Dia yang adalah Tuhan mengosongkan diri menjadi hamba, rela sampai di atas kayu salib. Kalau saudara lihat lukisan-lukisan Yesus mengetuk pintu. Coba dilihatkan gambar Yesus mengetuk pintu. Nah, seorang raja mengetuk pintu. Ini paradoks. Kalau presiden mau datang ke satu kota, saudara, itu disibak dulu jalanannya. Pakai weng, sibak semua tuh saudara. Lalu dia jalan gitu. Seorang raja kalau mau masuk ke ruangan, saudara, semuanya sudah dipersiapkan. Ini Yesus mau masuk, ketok pintu. Saudara-saudara, kalau saudara di rumah, suami saudara atau istri saudara mau masuk kamar saudara, ketok pintu apa tidak? Yang biasanya kalau mau masuk kamar ketok pintu itu siapa? Pembantu. Misalnya saya mau masuk kamar, saudara. Permisi ma, aku mau masuk kamar. Ya ma, pasti saya sudah dianggap kurang sak strip, saudara. Saudara, yang ngetuk kamar itu pelayan. Nah, perhatikan di sini, seorang raja mengetuk pintu. Dengan kata lain, saudara, dia menunjukkan hamba. Kepada saudara, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Setuju, katakan amin? Dan Yesus mengajarkan, barang siapa menjadi besar, ingin menjadi besar, harus melayani. True greatness comes from serving. Kebesaran yang sejati itu datang dari sikap melayani. A great leader is the one who greatly serve. Seorang pemimpin yang besar adalah seorang yang melayaninya itu habis-habisan gitu, saudara. Dan saya bersyukur di YHS Surabaya ini banyak hamba Tuhannya. Ini bagus sekali, saudara. Engkau punya posisi raja, tetapi hatinya hamba. Wah, itu luar biasa itu. Serius luar biasa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, engkau memberi, engkau melayani. Orang kaya itu bukan diukur dari apa yang dia simpan, tetapi apa yang dia berikan di mata Tuhan. Orang miskin, saudara,
Itu bukan orang yang tak punya apa-apa, tetapi orang yang hanya terus mengambil di mata Tuhan ya, saudara-saudara. Negara hancur karena pemimpinnya hanya tahu mengambil. Gereja hancur karena pemimpinnya hanya tahu mengambil. Dari YHS ini, Surabaya ini berdiri, sampai detik ini, 1 rupiah pun untuk saya, untuk Bu Hana, untuk rumah tangga saya, 1 rupiah pun saya tidak mengambil. Saya khotbah tidak dapat PK. Bulanan saya enggak diberi PK. Saudara-saudara, dari sejak berdiri sampai sekarang. Saya cerita begini bukan supaya dibelas kasihani, bukan saudara-saudara. Tetapi itu adalah fakta. Tetapi kalau saudara ketemu seorang pemimpin yang taunya mengambil, hancur saudara. Serius hancur. Nah, yang terakhir sekarang. Saya mau menunjukkan satu contoh yang bagus sekali yang bernama Ribkah. Seorang Ribkah, nggak usah saya baca ya, Kejadian 24 ayat 16 sampai 25. Saudara nanti baca sendiri. Ketika itu Abraham, orang paling sogeh waktu itu, lagi cari mantu untuk anaknya, laki-laki bernama Ishak. Lalu dia punya asisten. Asistennya ini disuruh carilah menantu, istri untuk anakku, Ishak. Asistennya pergi, Tuhan tolonglah Tuhan, siapa yang jadi menantu tuanku nanti. Lalu dia pergi ke suatu tempat, saudara, dia minta tanda dari Tuhan. Beri aku tanda Tuhan, wanita yang akan kau tunjukkan untuk jadi menantu tuanku, Abraham. Lalu Tuhan memberi hikmat, supaya dia minta minum. Saudara, memang diceritakan, ini kalau diceritakan secara dramatis, dia datang ke seorang wanita, bisa kamu memberi aku minum? Lalu mungkin wanita itu melihat begini, lalu kemudian langsung diingkluk lagi, minta minum orang gak kenal lagi, saudara-saudara. Lalu orang lain lagi gak ngasih, orang lain lagi gak ngasih. Ketemulah seorang perempuan, bisa aku dapat minum? Oh silahkan Tuhan, saya akan beri Tuhan minum. Sudah mulai kaget itu Eliezer. Apakah dia? Lalu Ribkah namanya, kasih dia minum. Setelah selesai kasih Eliezer minum, Ribkah ngomong, aku juga akan memberi minum unta-untamu. Saudara, padahal Eliezer dengan 10 unta. Saudara-saudaraku, untuk kasih 1 unta saja itu berapa banyak air yang harus dikasihkan. Tapi akhirnya dikasih semua. Taulah dia bahwa inilah yang menjadi tanda. Akhirnya Ribkah dibawa. Lalu kemudian dipertemukan dengan Ishak. Dan akhirnya menikah menjadi istri Ishak. Ceritanya cuma begitu. Saudara-saudara, tetapi kemudian ketika itu, waktu sudah memberi minum unta-untanya, Eliezer baru membuka identitasnya. Tareng! Ini dramatis, saudara-saudara. Tareng! Ternyata Ribkah tahu ini adalah asisten orang paling kaya zaman itu. Kalau sekarang ya asistennya Bill Gates gitu. Wah, heran dia, saudara. Ketika sudah, teman-temannya Ribkah ini pada bertanya-tanya, saudara. Kenapa kok kamu bisa terpilih? Lihat apa yang kamu lakukan. Saudara, kan banyak wanita yang lain. Kenapa kok kamu bisa menjadi istri daripada orang paling kaya itu? Saudara, mungkin temannya bilang, apakah kamu pergi ke salon? Waktu itu ada salon, enggak ada lah, saudara. Apakah kamu pakai makeup khusus?
Apakah kamu kurusin badan, diet, saudara, dan lain-lainnya. Tetapi jawab Ribka, aku cuma niat melayani. Setiap kali ditanya, apa yang kamu lakukan kok jadi kamu yang terpilih? Apakah kamu begini? Enggak, saudara. Dia cuma ngomong, aku cuma niat melayani. Saudara, dan akhirnya Ishak dapat istri seorang Ribkah, tampangnya ratu, tapi hatinya pelayan. Itu angel, saudara-saudara. Tampang ratu, hati pelayan. Yang banyak adalah wanita tampang ratu, hatinya setan. Saudara-saudara, jadi kalau saudara ditanya, sebetulnya saya tadi mau menunjukkan satu foto, cuma Bu Suliana ngomong, jangan dipasang. Saudara, yang penting itu bukan tampang ratu terlebih dahulu. Karena apa? Saudara, cantik itu sekarang itu mudah gitu. Mudah sekali cantik. Tubuh nggak berbentuk, seorang wanita tubuh nggak berbentuk, masuk ke sebuah tempat, berapa jam Pak? 2 jam. 2 jam keluar sudah berbentuk. Tidung. Saudara, cantik itu sekarang mudah. Boleh ya dipasang, boleh ya? Iya deh. Istriku bilang boleh ya, sudah lihatkan aja. Cantik nggak ini? Sebelahnya itu Bu Hana itu. Cuma saya potong Bu Hananya. Karena enggak betul kalau dibandingkan gitu. Saudara bilang cantik enggak? Cantik toh? Tapi itu lanang. Itu dua-duanya lanang semua itu, saudara-saudaraku. Bagaimana bisa bikin hidung, bisa bikin ininya naikkan, ininya jakunnya ini bisa diambil, lalu dadanya disumpel, dan lain-lain sebagainya. Dan itu mudah dan murah lagi. Saudara, Bu Hana memang foto di sebelahnya untuk ceritraan gitu, saudara. Dah, ayo jangan lama-lama. Nanti malah girap-girap. Iya, saudara-saudara. Jadi, yang penting adalah kalau saudara datang di gereja ini, niatku hanya melayani. Aku cuma niat melayani. Nanti lihat saudara, sebagai diakones kah, sebagai queen atau pendoa api atau diaken, musician, kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Aku di sini ini cuma niat melayani, enggak ada motivasi yang lain. Dan nanti lihat saudara, sementara engkau melayani, engkau diangkat menjadi mempelai laki-laki surgawi Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ayat terakhir, Yohanes pasal 12 ayat 26. 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Jika seorang melayani aku, biarlah dia mengikuti aku. Dan di tempat aku berada, di sana pula pelayanku akan berada. Dan jika seorang melayani aku, maka Bapa, siapa nama Bapa? Maka Bapa akan menghormati dia. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jika seorang melayani aku, dia akan mengikuti aku. Saudara akan mengikuti apa yang diingini. Dan di tempat aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Yesus ada dalam kemuliaan, engkau akan ada dalam kemuliaan. Yesus ada dalam kemenangan, engkau berkemenangan. Yesus ada di surga, engkau pasti sampai di surga. Ayo kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan jika seseorang melayani aku, akan dihormati Bapa. Kata dihormati ini adalah timahu. Timahu itu dapat penghargaan. Saya ingat
Pak Yudi ini, Pak Yudi. Pak Yudi istrinya apa? Distributor apa? Kan jualannya bagus. Mesin apa itu? Mesin apa? Printer. Istrinya, bukan Pak Yudinya. Istrinya distributor printer. Lalu kemudian jualnya bagus, saudara. Dari pabriknya itu dia dapat penghargaan. Pernah diterbangkan ke Paris gitu. Lalu kemudian istrinya Pak Yudi nganggep Bu Hana ini kakaknya. Akhirnya Pak Bu Hana dapat gratis juga terbang ke Paris gitu, saudara. Lumayan toh. Nah, saudara, kalau saudara dapat penghargaan, timaho. Kalau istrinya Pak Yudi dapat penghargaan dari pabrik printer tadi, saudara-saudara, diterbangkan ke Paris. Saudara sementara melayani, motivasimu murni, engkau merendah, engkau melayani, bukan cari yang lain. Engkau akan diterbangkan, bukan ke Paris, tetapi dalam kerajaan surga yang mulia. Kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Percaya katakan amin. Sekarang saudara terimalah pengurapan moment to serve. Waktu untuk melayani. Layanilah Tuhan. Kalau saudara tanya, kenapa kamu kok mau ibadah 2 kali, 3 kali, niatku cuma melayani. Kenapa kamu mau ngajar sekolah minggu anak-anak yang ribet begitu? Niatku cuma melayani. Ayo kita berdiri bersama-sama.